Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada. Perkenalkan, saya Indah Hati, guru biologi dari SMA Negeri 15 Luwu. Pada video kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Yuk Bapak dan Ibu, kita simak bersama. Apa sih kurikulum itu? Kenapa kurikulum perlu berubah? Bapak Ibu, kurikulum merupakan pedoman dan acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebutuhan murid. Peserta didik yang beragam menjadi pijakan awal dan acuan dalam pengembangan kurikulum. Seperti apa sih kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak dari implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran harus memahami bahwa kurikulum nasional harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Kurikulum perlu berubah. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu, untuk bisa terus menuntun peserta didik, maka dalam pembelajaran termasuk implementasi kurikulum yang kita selenggarakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru sebagai pemilik dan penyelenggara kurikulum dalam satuan pendidikan dan dalam proses pembelajaran harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid masa kini, karena murid selalu berubah sesuai dengan zamannya. Ketika merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Dalam mewujudkan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum yang berpihak kepada siswa, perlu adanya kerjasama dari 3 pilar pendidikan. Yang pertama, guru harus terus belajar dan berinovasi dalam memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, orang tua harus terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang bergerak dalam bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid di setiap satuan pendidikan. Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan yang beragam memiliki latar belakang lingkungan, kehidupan guru, dan murid yang berbeda-beda. Selain itu, faktor budaya dan sosial yang berbeda di setiap daerah menuntut kita untuk melakukan adaptasi terhadap kurikulum. Keberagaman yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan menjadi alasan kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di setiap satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan adaptasi kurikulum nasional, setiap satuan pendidikan
perlu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Penyusunan KOSP tiap satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Setiap pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan dapat turut mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum demi mencapai tujuan pendidikan. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi kesimpulannya, kurikulum bersifat dinamis, dapat berubah mengikuti perubahan zaman dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap satuan pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu dimanapun berada.